Indonesian Screen Printer itu sablon untuk negeri. Nah, keren tuh. Sablon untuk Halo Sobat Print Media dan para Printpack Reader semua. Saat ini kita berada di Bandung Convention Center, di mana saat ini sedang digelar pameran mesin produksi pakaian Indonesia Apparel Production Expo. Pameran ini akan berjalan dari kemarin tanggal 15 hingga tanggal 18 hari Sabtu mendatang. Nah, di sini di samping saya ada seorang legend nih. Legend. Aduh. Ada legend, dia artis sablon, artis screen printing yang sangat terkenal di Indonesia. Namanya pun cukup rumit, agak susah untuk diucapkan. Kang Pairly Mafek Musadi Ratulangi atau akrab dipanggil Om P. Ya. Selamat malam Om P. Selamat malam Pak. Apa kabar, sehat? Kang sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, di sebelahnya Om P ada Pak Hendra dari Printpack yang akan membantu saya untuk memandu jalannya acara ini semua. Oke Om P, saya mau tanya profilnya Om P nih. Oke. Om P ini kan dikenal sebagai artis sablon nih. Kenapa sih kok bisa memutuskan terjun ke sablon? Gitu? Dendam sih. Wah, dendam. Dari dendam. Aku dulu kan anak metal. Tinggal sama kakek ya. Nah, terus aku bajunya metal semua. Tapi memang waktu aku jadi anak metal, aku juga jadi bandel. Nah, bapak saya mikir saya bandel karena saya baju-baju metal. Oke, karena baju metal itu. Akhirnya baju-baju metal itu dibuang. Diganti sama baju-baju Sailor Moon. Kayak gitu. Jadi baju-baju yang kayak apa namanya, ada jangkarnya aja gitulah, yang nggak banget gitu. Gambar bunga-bunga dan lain-lain. Ya dendam lah saya kan sekolah di Jerman kan. Di Jerman kan apa namanya, nggak pakai seragam. Iya. Jadi yang asalnya saya anak metal, tiba-tiba bajunya jadi ganti, kelihatan banget diketawain, dibully ya. gitu. Ini anak metal kok kayak gini bajunya gitu. Nah, nggak tahu entah gimana pas gede-gedenya. Sebenarnya saya dari tukang sablon, dari kecil di tempat sablon, karena nenek saya punya konveksi dari tahun 1983. Oh, cukup lama. Udah punya konveksi. Nah, maksudnya saya pindah ke Indonesia, waktu kecil saya sempat di Indonesia juga, itu udah ada konveksi, dan saya suka nongkrongnya di tukang sablon, di tempat sablon. Nah, saya tapi tidak pernah nyangka bahwa besarnya saya akan punya tempat sablon sendiri, dan saya akan jadi tukang sablon. Oh. Nah, pas mungkin kalau kombinasi antara dendam baju metal saya dibuang, terus kombinasi juga dengan harga baju metal tahun 98 jadi mahal, karena apa namanya, sebelum reformasi ya, krisis ya. Iya. Karena krisis moneter, akhirnya kita tidak bisa beli baju metal. Akhirnya teman-teman saya banyak buka clothing, termasuk saya juga buka clothing, tapi kok sablonannya jelek-jelek gitu. Saya punya background baju metal, saya punya background dari nenek saya di sablon, ya akhirnya saya buka sendiri tempat sablon. Oke. Dan dari situ mungkin lahir passion saya ke baju metal, baju-baju band, dan sablonan. Gitu kurang lebih. Sampai akhirnya sekarang ada clothing sendiri dengan brand parental itu tadi ya? Iya benar, baju bayi tapi metal gitu. Jadi berontak banget kan sama bapak sendiri. Baju bayi tapi metal. Nah, sahabat Print Media semua, saya coba kasih tahu bahwa Om P ini tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi beliau sudah pernah sampai ke luar negeri, Ya. khususnya di Malaysia, di Jerman, dan itu mengajarkan sablon sampai ke sana. Ya benar. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa sampai kemudian Malaysia, Iya, Singapura diajar juga sablon, ya. Singapura. Semua mulai dari YouTube sih sebenarnya. YouTube. Jadi apa namanya, saya bikin video dalam bahasa Inggris tentang sablon tradisional, sablon manual. Nah, di situ saya juga jelasin tentang pisah warna dan lain-lain. Dan apa namanya, banyak yang kontak ke saya karena menurut mereka cara sablon Indonesia itu bagus dan sederhana. Oh, lebih mudah prosesnya. Alat-alatnya sederhana banget. Alatnya yang sederhana. Jadi gini, biasanya buat sablonan serumit yang ada di video,
itu dibutuhkan perlengkapan yang mahal. Oke. Ya, rotari 6 warna ke atas, 8 warna sampai 12 warna yang harganya udah ribuan dolar. Oke. Bukan rupiah lagi, ribuan dolar. Dan apa namanya? Kita bisa bikin dengan papan banting. Ya, yang saya kasih nama Smackdown Pallet. Nah, apa namanya? Saya ngebuktiin di tempat produksi saya dengan hanya sekrup burung, hanya dengan T, dengan nok, dengan apa namanya papan, dengan triplek, kita bisa bikin baju-baju metal yang bahkan lolos QC-nya Harley Davidson. Ya, itu HDCI, official HDCI masuk ke saya, HOG, Harley Owner Group Malaysia masuk ke saya juga official. Jadi bukan bajakannya. Mereka tidak tahu tempat produksi saya, bahkan saya hanya pakai T dan papan banting. Ya, karena zaman dulu memang saya rahasiain. Hanya mereka tahu saya bisa plastisol, dan zaman dulu plastisol mereka mikirnya itu selalu harus pakai rotari. Jadi mereka nggak nanya apa saya punya rotari atau enggak, mereka otomatis mikir, oh Om Pei punya rotari, dan plastisolnya bagus, dan simulated process color, apa foto-fotonya juga, hasil foto-fotonya juga bagus. Nah, apa namanya? Dari situ saya bikin YouTube channel, saya ngebuka rahasia dapur saya, dan itu yang membuat orang-orang di luar negeri pada gila. Ini cara Indonesia ini luar biasa ini. Ya, yang jadi masalah cara Indonesia adalah orang Indonesia tidak tahu cara bahasa Inggris. Mohon maaf, tukang sablon yang bisa bahasa Inggris di zaman tahun 2014 itu tidak ada channel bahasa Indonesia, channel sablon Indonesia bahasa Inggris. Padahal keahlian sablon Indonesia itu dari tahun 80-an udah keren. Nah, yang pertama kali apa namanya? Sebenarnya yang saya lakukan adalah saya hanya menerjemahkan apa yang saya diajarkan oleh tukang sablon di Indonesia ke dalam channel dalam bahasa Inggris. Karena saya punya apa namanya? Alhamdulillah saya punya kemampuan bahasa. Dan itu yang membuat saya ya diundang lah ibaratnya sama apa namanya tukang sablon, diajak tur kayak ke Jerman, apa namanya saya diundang ke 5 kota itu untuk ngajarin sablon tradisional Indonesia. Saya bawa miniatur sablon pakai papan, pakai sekrup burung. Ya, sekrup burung, bener. Jadi bukan yang modern justru. Iya. Karena keunggulan sablon Indonesia, kalau sablon di luar negeri, perlengkapan itu harus dibeli di SPS. Ya, di screen printing supply, di toko sablon. Tidak di setiap kota ada toko sablon. Kalau alat-alat Indonesia dibelinya di toko besi. Ya, di material. Di material. Setiap kampung di seluruh dunia ada material. Maka itu penyebaran apa namanya teknik yang diajarkan lewat YouTube saya itu dalam waktu 1 tahun itu di 4 benua. 4 benua. Luar biasa. Itu keren. Eropa, Amerika, Asia jelas, Afrika, yang tidak hanya Australia. Saya nggak tahu kenapa. Oh, oke. Saya tidak ada yang kontak saya dari Australia pengen belajar sablon. Tapi dari Afrika, saya dari Ghana ada, dari Zimbabwe ada, dari apa namanya dari Asia, saya dari Singapura, dari Malaysia, dari Vietnam, dari Nepal, terus dari Filipina, terus kalau di apa namanya Eropa, utamanya di Jerman, terus di Manchester, terus apalagi Turki. Turki masuknya Eropa atau Asia? Perbatasan ya. Dan itu ke sana semua? Dikunjungi semua? Enggak. Harusnya, jadi tahun 2020 setelah saya tur di Jerman, harusnya saya ke Turki dan ke Nepal. Sama saya dapat tawaran ke Zimbabwe. COVID. Terus COVID. Nah, ini yang tertunda nih. Fokus ke streaming di Indonesia. Akhirnya saya kelilingnya di Indonesia. Gitu. Jadi dari dasar itu lah makanya Om Pei lebih dikenal dengan prinsip DIY-nya ya. DIY. Jadi memang yang saya pengen nunjukin bahwa equipment tidak selalu ekuivalen dengan hasil yang bagus. Equipment tidak selalu ekuivalen dengan hasil. Tapi yang lebih menentukan adalah skill. Kalau kita punya skill,
kalau kita punya equipment, tapi kita tidak punya skill, hasil juga tidak akan maksimal. Ya. Ya, kita punya rotary nih, tapi kita nggak tahu cara ngafdrek. Ya, percuma. Percuma. Atau kita sloppy apa namanya, ceroboh lah, tangan kotor, megang kaos, tetap aja jadi reject. Padahal kita udah pakai automatic contohnya. Jadi skill dulu nomor satu. Nah, tetapi kalau kita punya equipment, kalau kita punya skill, equipmentnya apa adanya, kita masih bisa ngejar kualitas yang bagus. Tapi mungkin kita kalah di output. Ya, kalau dengan automatic jelas per jamnya bisa ratusan kaos bahkan, ya kan? Nah, itu nggak akan kekejar, kita punya skill juga. Nah, terus kedetailan dengan obat afdruk dan teknologi afdruk yang contohnya computer to screen, ya kita nggak akan ngejar ngafdruk seperti itu. Tapi kalau kita asah skill dengan alat-alat sederhana, contohnya ngafdruk dengan matahari aja, kita bisa kok bikin kaos Harley Davidson. Ya, dan itu udah kebukti di workshop saya. Gitu. Berarti itu tadi, karena bahwa teknologi tidak selamanya bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, ya kan? Atau seperti apa? Atau lebih cocoknya apa sih? Bukan tidak bisa, tetapi di belakang teknologi selalu harus ada manpower yang andal. Ya, jadi kita tidak bisa 100% mengandalkan teknologi dan seakan-akan teknologi itu nomor bisa satu sendiri tanpa ya, dan SDM. Untuk saat ini untuk screen printing saya masih ngelihatnya skill masih sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas. Gitu. Oke. Nah, nih kalau sekarang nih era digital saat ini, ya, kan sudah banyak nih mesin-mesin digital, bahkan yang harganya murah pun udah banyak. Iya, benar. Bisa mendongkrak produksi nih. Ya. Ya kan? Tanggapan Om P gimana? Bagus. Justru aku mikirnya digital itu bukan lawannya manual. Saya pikir itu complementary dari industri ini. Ya, dia pelengkap. Ya, kita tidak nolak gitu si digital itu. Tapi memang kita juga jangan mengkerdilkan manual. Seakan-akan ini udah outdated lah, ini udah tidak terpakai lagi, ini manual udah bakal punah nih. Menurut saya justru value dari manual itu justru naik karena adanya digital. Karena yang mahal di manual itu bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Ya, dan itu yang harus kita kampanyekan, itu yang harus kita edukasi, itu yang harus kita banggakan bahkan. Kadang-kadang anak-anak sablon sendiri suka, saya mah nggak kekejar warna seperti ini, ada berapa juta warna ini. Jangan seperti itu. Kalau pelukis sekarang pertama kali ngelihat fotografi gitu, fotografi berwarna gitu, pasti juga, aduh saya mah udah pensiun nih, ngapain ngelukis? Saya nggak ngejar nih, detail kayak gini. Tapi lukisan itu justru harganya makin mahal. Begitu juga sablon. Itu yang harus kita aware dulu, itu yang harus kita terima dulu bahwa sablon itu adalah work of art gitu. Jadi sablon itu tidak semata-mata hanya industri aja, bukan hanya reproduksi dari sebuah karya untuk massal, tetapi juga memiliki sense of art yang tinggi. Dan maka itu menurut saya umur dari sablon itu masih panjang. Belum juga masih banyak teknologi yang belum bisa menggantikan sablon. Jadi gini. Belum ada teknologi bisa menggantikan sablon. Ada jadi gini. Teknologi belum, contohnya gini, cetak tebal, high density. Itu atau yang kombinasi antara cetak tebal dengan simulated process color dengan foaming ink dan lain-lain digabungin jadi satu. Belum ada printer yang bisa cetak tebal sekaligus
bikin high density sekaligus apa namanya foaming sekaligus glow in the dark. Belum ada itu. Ya. Nah, dan hal-hal seperti itu yang masih diungguli oleh manual. Kayak gitu. Memang kalau masalah resolusi digital jauh lebih menang. Ya kan? Habis itu masalah praktis dan apa namanya? Kemudahan digital kayak contohnya polyflex atau apa namanya? heat transfer atau DTF dia lebih unggul. Tetapi kalau masalah output quantity, contohnya kita mau bikin ribuan gitu, apa namanya, untuk saat ini yang saya lihat jauh lebih efektif di sablon. Karena menurut saya teknologi di sablon juga nggak kalah berkembang. Jadi maksudnya gini, teknologi di sablon kalau zaman dulu kita contohnya pakai obat afterwork tertentu, kita hanya bisa ngejar raster 55 LPI. Sekarang raster bisa dikejar sampai 95 LPI pakai obat afterwork import. Ya. Habis itu hand feel dari tinta semakin hari semakin nyaman. Ya, itu yang belum terkejar oleh DTF. Kenyamanan, contohnya hand feel-nya semakin nggak terasa. Kayak contohnya plus charge, discharge. Terus apa namanya brightness dari warna semakin bagus. Wash fastness-nya juga semakin bagus. Ketahanan cuci dan lain-lain. Dan itu masih harus dikejar oleh digital. Itu belum benar-benar terkejar oleh digital. Maka itu saya ngelihat peluang di sablon masih besar banget. Nggak akan mati, never die. Nah, nggak akan mati. Dan kita juga teknologi di apa namanya sablon berkembang terus. Contohnya computer to screen. Itu meskipun apa namanya digital, tetapi itu masih sablon. Itu kan proses ngaftriknya aja yang computer to screen. Nah, apakah itu nanti digesut atau apa? Menurut saya itu masuknya masih manual. Nah, sama kayak contohnya proses pembuatan film yang zaman dulu digambar pakai pena tusir, pakai rotring, pakai afdek, tiba-tiba ada printer laser. Ya, tiba-tiba ada printer laser. Itu juga tidak membunuh manual. Justru complementary terhadap manual, justru membuat manual lebih berkembang lagi. Kurang lebih seperti itu, Kang. Dari Pak Indra, ada ini? Iya, ini bicara tentang teknologi kan, bicara tentang teknologi. Kalau teknologi printing atau sablon itu kan atau screen printing udah bagian dari perkembangan teknologi cetak. Iya. Nah, kan mulai dari screen printing, kemudian cukil dan sebagainya, hingga akhirnya ada digital printing saat ini. Iya, benar. Oke. Bisa cerita nggak gimana Om Pek kok mau gitu terjun di dunia printing? Tadi sempat ngobrol tentang sejarahnya dunia sablon tuh yang diketahui sejak kapan? Sejarah sablon terutama di Indonesia yang kita nggak sadar ya. Saya juga kaget pas saya baca. Saya dulu mikirnya sablon itu dari Cina. Berapa ribu tahun, kalau nggak salah 2000 tahun sebelum Masehi. Dinasti apa saya lupa, Yang, Ying atau saya lupa. Qin ya. Nah, dan saya mikir oke, sablon bagus, dia dari luar negeri. Apa namanya? Digunakan untuk penyebaran agama Buddha. Ya, saat itu. Ya. Pas saya baca di buku bahasa Jerman, ternyata sablon itu lebih tua dari itu. Dia dari 40.000 tahun sebelum Masehi yang ditemukan di gua-gua, di lukisan gua-gua di Sulawesi. Nah, itu yang menariknya itu. Di Sulawesi, di Indonesia kan? Iya. Saya yakin, entah kenapa saya yakin berkembang dari Indonesia kemana, akhirnya mendarat di Cina. Dari Cina baru mendarat ke Jepang, baru mendarat ke Eropa gitu kan, baru ke apa. Tapi kita punya bukti bahwa kekayaan intelektual Indonesia itu dari proses tenun, batik, corak, lukisan, ukiran, relief. Kita kreatif dan kaya banget itu dari zaman dulu gitu. Dari zaman dulu kita sudah kaya dan kreatif ya. Iya, jadi nggak aneh kalau sablon pun dari Indonesia. Satu itu. Nah, terus kedua,
yang bikin saya bangga ya sama sablon, dan saya ngerasa penting untuk mengkomunikasikan tentang sablon. Orang kadang-kadang mikir sablon itu dari zamannya Andy Warhol aja. Iya, betul. Iya. Ya kan? Dari yang atau dipopulerkan di Warhol ya, betul. Iya. Ya. Atau kalau enggak ya dari zaman kaos Rolling Stones. Kayak gitu. Ibaratnya dari tahun 70-an, 80-an lah. Iya. Padahal yang orang tidak tahu, terutama orang Indonesia, sablon itu adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan di Republik Indonesia. Nah, itu yang penting Ceritanya diketahui menarik itu. ini. Iya. Kita ke sejarah ini. Nah, sejarahnya jadi seperti apa itu? Iya. Jadi sablon itu propaganda kemerdekaan, bukan propaganda, ajakan ya. Kalau propaganda kan negatif. Flyer gitu dalam bentuk Flyer yang dibuat oleh Affandi bareng sama Pelukis, Khairil pelukis, Anwar. Iya. Jadi Soekarno menginstruksikan pada Affandi sama Khairil Anwar untuk membuat sebuah poster ajakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya Khairil Anwar bikin kata-kata Puisi gitu ya. Bung Ayo Bung. Bung Ayo Bung. Nah, sebenarnya Bung Ayo Bung dia ngambilnya dari ini ajakan ini wanita-wanita nakal. Bung Ayo Bung gitu. Gitu. Tapi dia dengan kombinasi lukisannya Affandi dibikin jadi gagah gitu, dibikin kayak melawan penjajahan dan lain-lain. Dan itu diminta untuk dicetak secara massal untuk disebarkan lewat kereta api, distribusi lewat stasiun-stasiun kereta api di seluruh Jawa. Dan proses produksinya itu di sablon. Menggunakan sablon. Iya. Jadi proses produksi zaman itu hanya dua yang umum, sablon sama sama itu cukil kayu. Cukil kayu, betul ya. Ya. Yang Bung Ayo Bung itu di sablon. Dan itu salah satu bukti sejarah peranan sablon dalam kemerdekaan RI. Wah, berperan banget itu ya. Iya. Nah, sablon itu udah tua banget gitu. Di Indonesia itu udah bagian dari sejarah. Bahkan sejarah adanya sablon juga mungkin dari Indonesia. Saya nggak yakin bahwa sablon itu hanya karena teknologi yang berkembang, tiba-tiba akan hilang gitu. Nggak mungkin gitu. Satu itu. Terus yang kedua, mungkin emang passion ya. Karena sablon itu kan dia kenapa buat saya itu penting banget, kenapa buat saya itu jadi roots buat saya banget. Itu multiple skill. Computer skill kita harus bisa. Habis itu kita harus bisa technical skill juga, kayak kita harus bisa ngaftrek. Kita harus punya sense of art. Sense of art ya. Iya, harus bisa gambar, ya kan? Terus kita itu baru nyablonnya, belum bisnis sablonnya. Ya, memanage orang lah, memasarkannya lah, terus ya intinya sih menjalankan bisnisnya lah gitu kan. Jadi menurut saya itu ya anak sablon itu memang udah udah saatnya kita bangga sama profesi kita gitu, karena ini bukan sesuatu yang sepele, ini sesuatu yang memang ini sesuatu yang worth being proud of. Ya, ini bukan sesuatu yang kita hanya belajar 2 minggu kursus terus kita langsung bisa gitu, tetapi ini butuh jam terbang yang tinggi, ini butuh ketekunan, ini butuh dedikasi. Dan maka itu saya bisa dibilang fanatik sama sablon. Gitu. Berarti tidak akan bergeser ke digital ya? Berpaling. Saya nerima order di digital, tapi saya tidak punya minat untuk ngebuka digital sendiri. Tidak akan berpaling gitu. Enggak. Saya pikir udah banyak
orang-orang yang bermain di digital, mending saya berkolaborasi aja. Betul. Gitu. Kolaborasi ya. Iya. Ada satu statement yang menariknya bahwa sablon manual identik dengan seni. Iya. Dan seni itu tak ternilai kan? Iya benar. Nah, gimana tuh Om Pe? Iya. Tapi ya itu harus kita perjuangkan. Nah, itu dia. Ya. Jadi pertama kita harus sadar dulu bahwa profesi gua itu Ada value-nya. ada value-nya gitu. Dan tinggi gitu. Kita tidak akan ngehargain kita kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Ya, anak-anak sablon harus sadar dulu bahwa lu itu anak sablon dan sablon itu keren. Sablon tuh keren. Nah, itu mantap tuh. Ya. Itu kita harus Campaign, akui harus dulu. campaign itu. Harus di-campaign. Jangan saya mah hanya anak sablon, nggak bisa gitu. Bukan Saya mah hanya dokter. Kita harus bangga bahwa profesi kita dokter, profesi kita anak sablon, profesi kita arsitek, profesi kita fotografer gitu, jurnalis. Kita harus sadar dulu bahwa profesi kita itu roots-nya itu atau dia sanggup membuat atau sanggup melakukan hal-hal besar gitu. Dan itu udah dibuktikan oleh sejarah Indonesia. Bagian dari perjuangan, bagian dari budaya, bagian dari sejarah. Ya, bukan sesuatu yang baru lahir kemarin gitu. Nah, itu harus kita perjuangkan. Maka itu di saat kita udah sadar itu, kita harus mengedukasi orang lain bahwa ini bukan tinggal pencet enter. Ya, tapi ini ada proses pisah warnanya, ini ada proses afdruknya, ini ada proses ininya, terus ini ada keunggulannya ini, dia ada keunikan ini, dia ada nilai seni ini gitu. Ini yang harus kita edukasi ke masyarakat. Kalau bukan kita yang edukasi, nggak akan tetangga kita gitu. Oke. Ini satu tentang bicara kebanggaan ya. Iya. Nah, bicara kebanggaan berarti ada idola dong gitu. Iya. Nah, punya idola nggak untuk sablon nih? Nah, ini dia. Andy Warhol kan baru-baru ini deh, Iya. kan. Dari literasi yang didapat atau yang pernah searching ditemukan, siapa sih kira-kira tokoh sablon di Indonesia ini atau di dunia gitu? Saya sih terus terang saya ada 3 pihak yang saya anggap guru ya. Guru, oke. 2 dari Indonesia, dan 1 dari Amerika. Sebenarnya 4 pihak dan 1-nya saya udah ketemu. Oh, udah ketemu. Ya, saya udah ketemu 1-nya. Yang pertama Mas Nur, itu sampai sekarang masih nyablon. Ya, dia guru saya. Dia yang pertama kali workshopnya pertama kali tahun berapa ya? Tahun 2001 atau 2002 gitu. Saya pernah dokumentasiin, terus saya bikin website kecil. Saya kasih nama Strange Bamboo Workshop. Itu yang bikin nama saya agak dilirik di dunia sablon di luar. Di USS Screen Printing Institute. Mas Nur pertama dia. Terus yang kedua Kang Adun. Kang Adun itu yang nyablon kaos-kaos Vespa SOG tahun berapa? 2000 as? Tahun 2000 ya. 2000. Jadi kaos dia yang mengajarkan saya bahwa nyablon dengan alat sederhana dengan tinta-tinta lokal bisa loh menyaingi hasil sablonan luar negeri. Ya, dia yang nunjukin saya itu. Terus yang ketiga Scott Fresner. Scott Fresner, ya, dia penulis buku Screen Printing for Fun and Profit. Fun and Profit ya. Ya, Scott Fresner. Saya juga udah sempat Zoom meeting sama Scott Fresner, alhamdulillah. Nah, saya ngefans dari Scott Fresner dan saya sangat ngikutin langkahnya Scott Fresner. Karena di zamannya aja dia punya radio sablon. Oh, mantap. Ya, dia punya video-video tutorial, dia punya kelas screen printing. Belajar gitu ya. Ya, dia punya buku. Oh. Dan emang inspiratif banget buat saya. Inspiratif betul. Nah, dan yang keempat itu Charlie Tauplip. Charlie Tauplip udah pernah datang. Udah pernah datang, saya pernah
pernah datang, Ya, pernah adu ya. pernah adu pendapat. Pernah battle. Pernah battle. Pernah battle gitu. Iya. Kalau sekarang itu tadi karena Om Pei kan merasa tukang sablon harus menunjukkan siapa dirimu. Iya. Harus bangga dengan Harus profesinya. bangga dengan Iya, profesinya. benar. Kira-kira apa yang dilakukan Om Pei Upayanya untuk untuk mendorong teman-teman supaya ini semua mereka supaya bangga. mereka bangga. Anak sablon hanya bisa menunjukkan kecintaannya terhadap sablon itu hanya dengan menyablon. teruslah menyablon gitu. Iya, bukan dengan bicara. Jadi apa namanya? Ajakan Om Pei adalah ayo kita berkarya. Om Pei berkarya, Om Pei menyuarakan suara anak-anak kecil di produknya Om Pei tentang bullying, tentang jangan berantem, tentang jangan kekerasan dalam rumah tangga, itu lewat kaos-kaos anak yang saya sablon di workshop saya. Aku yakin sih anak-anak sablon bisa membuat hal-hal seperti itu. Dan yang udah kebukti contohnya waktu ada musibah teman-teman bikin artwork buat yang tertimpa musibah untuk galang donasi. Terus pas acara-acara sablon, acara-acara komunitas, teman-teman udah mulai bikin artwork terhadap komunitasnya. Nah, kayak di IAP 2023 hari ini kita bersama dengan Deki dari Roots, kita bikin artwork tentang Palestina untuk penggalangan donasi Palestina. Itu cara anak sablon bersuara, berkarya. Ya itu dengan berkarya. Jadi pertama yang saya ajak, ayo kita bikin karya. Nah, terus yang kedua, kita kumpulin, kita pamerin. Yuk kita kumpulin karyanya, kita pamerin ke masyarakat sebanyak-banyaknya bahwa ini yang namanya sablon. Ini karya-karya kita. Jadi ini seninya. Sambil kita edukasi tentang profesi. Habis itu yang ketiga ya kita mendokumentasikan. Prosesnya. Bukan hanya prosesnya udah jelas. Proses saat nyablonnya, terus karyanya. Entah kita bikin buku bareng, entah kita bikin video bareng. Mungkin dari Pak Hendra bikin dokumentari bareng. Nah, perlu itu. Om Pei sendiri udah punya banyak nih materi-materi edukasi untuk ini. Bisa dicari di mana? Kalau Om Pei sekarang fokusnya di TikTok. TikTok ya? Ya, fokusnya di TikTok. Tapi Om Pei _parental. Om Pei _parental. Ya, Om Pei _parental. Di YouTube juga sama Om Pei _parental. Di Instagram juga Om Pei _parental. Gitu. Jadi yang mau belajar bisa kontak ke situ, bisa lihat di situ. Ada kontaknya juga. Ya, dan kita sekarang lagi kuatnya itu di live stream. Streaming ya? Streaming. Jadi kita bisa ngobrol langsung, kita bisa chat langsung. Terus kegiatan proses belajarnya juga live. Ya, jadi bukan siaran ulang, tapi emang saat itu kita masak, saat itu kita berkarya. Oke. Ini mau tanyakan dalam rangka melestarikan, mengheritaskan keahlian sablon, kebanggaan untuk menyablon, gesut. Ya. Itu ada nggak upaya sekolah atau apa ya supaya ini regenerasi tetap berjalan begitu loh? Nah, kalau Indonesian Screen Printer edukasi emang rutin ya. Okay. Tapi memang kita tidak komersil. Okay. Untuk saat ini kita emang siapapun yang mau belajar dan bukan hanya nyablon aja, bahkan jahit juga Manggeri nerima. Oh, sampai jahit juga ya? Iya, jadi kita sangat terbuka buat edukasi. Ya, bisa kontak ke Indonesian Screen Printer juga. Nah, utamanya sih kita memang online ya, online. Dan kalau yang online banyaknya memang free. Jadi kayak YouTube-nya Manggeri tentang jahit itu ada di YouTube Pagar Kaos. Kalau sablon ada di Om Pei _parental. Nah, kalau untuk tanda kutip kursus panggilan atau kelas khusus betul kayak saat sekolah. ini nggak ada. Apa ada yang
bukan apa ada kelas-kelasnya dasar, basic sampai intermediate begitu. Ada nggak kelas-kelasnya? Kalau dari kita belum. Belum. Oke. Kalau dari kita belum. Memang fokusnya online dulu. Oh, Ya. oke. Tapi dari teman-teman di Ada, Indonesia gitu udah banyak. Kita bisa sebut Sekolah Sablon Indonesia, SSI, terus ada Akademi Sablon Nusantara, Akademi ASN, Saudara ya. kayak gitu. Sama ada juga yang lain-lain. Nah, Gitu. mungkin tadi si tadi sebut tentang Indonesian Screen printer. screen printer. Apakah itu? Nah, Indonesian Screen Printer itu kalau komunitas yang basisnya itu daerah seperti Yogyakarta, Solo, Tasik, Indramayu dan lain-lain itu udah banyak, atau Bandung. Nah, Indonesian Screen Printer punya impian untuk membuat sesuatu yang lebih besar daripada satu kewilayahan di Indonesia. Jadi, Maka itu disebutnya Indonesian Screen Printer karena tagline utama dari Indonesian Screen Printer itu sablon untuk negeri. nah, keren tuh, sablon untuk negeri. Ya, Keren tuh. jadi memang maka itu kegiatan kita banyaknya sharing. Ya, apa namanya? Contohnya event seperti ini. Terus apa namanya? Kita juga sering diundang di acara-acara untuk sharing dan lain-lain. Nah, salah satu tujuan utamanya untuk memotivasi anak-anak sablon untuk tetap berjuang, satu, dan yang kedua, apa yang anak sablon bisa berikan untuk negara kita ini. Gitu. Siapa aja yang bisa masuk ke Indonesia? Untuk bisa join ke sana. Apakah harus anak sablon kah? Atau bisa umum siapapun itu? Nah, itu. Apa ada syarat-syarat tertentu? Nah, ada term and condition. Untuk saat ini sih justru apa namanya? Sebenarnya semua yang punya minat di sablon, Minat nyablon ya, boleh join ya. ya, gitu. Apa namanya? Mau itu yang manual atau yang Digital. otomatis juga nggak ada masalah. Yang penting apa namanya? Terus terang salah satu kita punya koperasi kan, Indonesian Screen Printer sekarang badan usahanya koperasi. Koperasi, oke. Ketuanya itu Beben Oscar itu dia sekarang kuat di digital. Oh, oke. Ya, Indogarment dia kuat di digital. Jadi apa namanya? Kita terbuka buat siapapun. Nah, Kuncinya tapi nyablon, Bang. yang penting nyablon. Terus yang kedua adalah emang kita mau berbagi. Jadi banyak juga yang dia basisnya bukan sablon tapi konveksi. Oke. Ya, dia punya mesin-mesin jahit dan lain-lain. Tetapi mau contohnya Kang Mitun. Oh ya. Kang Mitun salah satu pendiri juga. Dan apa namanya? Kita keliling bareng ke seluruh pelosok di Indonesia untuk mengedukasi gimana sih cara jadi pengusaha. Oh, keren tuh, keren. Ya. Ya, apa sih yang bisa kita bagi kembali ke apa namanya? Masyarakat gitu. Dan siapapun yang punya semangat yang sama kita welcome. Jadi siapa aja bisa gitu. Yang Iya. penting punya Meskipun minat saya nyablon. cuma bisa menggambar gitu ya. Iya. Ini saya punya gambar sablon deh. Gitu. Iya, iya. Itu nggak apa-apa ya. Ya bisa, bisa. Boleh bocoran nggak membernya berapa kira-kira sekarang saat ini? Member kita nggak banyak ya. Kalau member koperasi itu 20. Kalau member Facebook itu 10.000. Nah, itu yang online. Member Facebook 10.000. Nah, apa namanya? Tapi memang tim inti kita ramping ya. Kita timnya ramping, maka itu geraknya masih relatif cepat. Ya betul-betul nggak perlu Gitu. birokrasi. Iya, iya. Gitu. Itu Gitu. tapi tetap berkoordinasi dengan yang daerah atau Ada. Iya, pasti. Dan anak-anak daerah sering datang ke kita juga. Oke. Jadi memang kolaborasi, maka itu Indonesian Screen Printer, program pertama Indonesian Screen Printer, selain emang roadshow ke daerah-daerah, program keduanya itu bikin radio sablon. Streaming. Streaming Udah. tadi ya? Iya. Yang streaming tadi. Yang dikerjain akhirnya sama Couple Printer. Ya, radio sablon versi digital, versi Iya. online. Iya. Maka itu gimana caranya kita bisa membuat impact, gimana caranya dengan minimum effort kita bisa menghasilkan impact terbesar yang bisa kita capai. Maksimum. Ya, yang maksimum. Nah, maka itu kita bikin radio sablon. Dengan radio sablon tanpa kita harus biaya transportasi yang mahal, tanpa akomodasi dan lain-lain, kita bisa menjangkau daerah-daerah. Gitu. Nah, yang menarik. Selama ini dari beberapa kegiatan atau program yang dilakukan OMP dan kawan-kawan,
screen printer tadi, Ya. ada nggak dukungan dari pemerintah atau swasta untuk mensupport campaign? Alhamdulillah sih belum ada. Nah ini pemerintah ya kudu denger nih, swasta juga kudu peduli nih. Belum ada. Ini Tapi salah satu cara untuk mengurangi Stakeholder pengangguran nih tuh. ya. Iya, betul, iya, perlu iya. ini. Masyarakat di Sudah mulai ya, ada support tapi ya. bukan ke Indonesian Screen Printer sih. Oh. Tapi memang kita mendorong karena eh, kita tidak bisa lepas dari pemerintah, itu satu. Dan kita harus bagian sadar dari itu. pentahelik gitu kan. Iya, itu udah bagian. Ya, dan kalau kita memang mau membuat perubahan yang masif di Indonesia, kita harus bersama dengan pemerintah. Nggak mungkin kita jalan sendiri dan gerilya sendiri. Menarik nih. Menarik. Maka itu ajakan kita sebenarnya memang untuk berkolaborasi dengan pemerintah, bahkan itu kenapa ya kita coba untuk jadi percontohan ya. Kita mendirikan koperasi. Ya, karena dengan badan usaha koperasi kita bisa masuk ke pemerintahan. Ya, betul. Masuk ke minimal dari Menkop UKM tadi ya. Iya. Minimal dari itu. Iya, benar. Nah, satu lagi. Ini mengatakan bahwa sablon, boleh nggak tadi kan sepakat bahwa sabloner itu adalah art, seni. Iya. Berarti orangnya disebut artis, Iya. seniman gitu kan. Nah, terus kemudian hasilnya boleh dikatakan proses dan hasil memerlukan kreativitas. Iya. Maka saya juga sepakat kalau mengatakan bahwa industri sablon itu bagian dari industri kreatif. Iya. Karena juga punya nilai ekonominya kan, Iya. ekonomi kreatif. Nah, kalau begitu untuk berkolaborasi sangat memungkinkan dong gitu. Tapi belum. Nah ini harus belum. nah tapi belum. Nah ini mesti denger nih ya Kang Sandi. Nah ini mesti nih Sandiaga Uno, Iya. Pak Teten Mas Duki juga mungkin bisa support seperti ini. Mungkin kapan kita sowan nanti bisa kolaborasi. Insya Allah Siap. kita ada kontak dengan mereka. Siap. Iya. Siap. Terakhir Om, Ya. harapan ke depannya. Harapan Baik ke depan. untuk sablon Iya. maupun Indonesia Screen Printer sendiri seperti Betul. apa? Impian saya sama seperti yang saya lakukan. Dan saya coba untuk jadi pilot project buat teman-teman. Sablon itu tangannya di atas. Tangannya di atas. Nah, menarik. Ya, saya berharap itu. Jadi kita cukup kuat untuk mensejahterakan dapur kita. Kita cukup kuat untuk mensejahterakan masyarakat di daerah kita. Dan kita cukup kuat untuk membuat perubahan di Indonesia. Keren. Tuh. Sepakat. Menarik. Pak Indra, ada ini lagi? Saya pikir cukup. Nah, ini kita selaku media sangat support sekali untuk perkembangan seperti ini. Apalagi kita kan concern di industri kreatif. Di eranya kita sekarang hidup di era industri kreatif. Gitu kan. Kita harus saling support. Saya setuju sekali apa yang dilakukan oleh Om Pai dan kita mesti kolaborasi untuk ini kan. Ya. Kalau saya dengan Primpact Primedia itu pernah bahkan kita menjadi founder pencetus terbentuknya Global Packaging Media Alliance, aliansi Oke. Global Packaging. Nggak ada untung-untung kita bikin Sablon Media Alliance gini. Ya. Jadi pencetus dunia. Dunia kita yang bikin loh. Primpact sama Print Media di Shanghai kita mencetuskan satu media yang isinya sekarang udah banyak dideklarasi ada di worldwide. Dan ini kesempatan kita juga. Tadi saya lihat sejarahnya, Indonesia udah 40.000 tahun, ada tua sejarahnya. Ini mesti kita literasi kita kejar lagi sehingga kita mesti bangga bahwa kita itu adalah sumber dari segala kreativitas. Iya. Betul kan ya? Sumber segala ilmu. Lalu Cina, Malaysia juga belajar sama kita kok. Iya. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita harus balik lagi, bahwa kita ini orang-orang kreatif loh, kita orang keren gitu. Kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Iya. Gitu. Silakan. Oke, Next. closing. Silakan Pak Ompe, ada closing. Oh, saya. Ada closing statement. Closingnya saya ya. Closing statement ya. Closing statement ya. Ngajak. Hayo kita nyablon. Hayo kita Nyablon untuk nyablon. negeri itu keren tuh. Sepakat. Sablon untuk negeri. Iya, keren. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Thank you. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Thank you. Siap.